Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Frantika dari Prodi Informatika jurusan Informatika NPM 21101304. Baiklah, saya akan mempresentasikan mata kuliah yaitu Organisasi Sistem Komputer dengan dosen pembimbing M. Riki Hamdani, Magister Komputer. Struktur dan fungsi. Struktur adalah bagaimana masing-masing komponen saling berhubungan satu sama lain. Fungsi merupakan operasi masing-masing komponen sebagai bagian dari struktur. Munculnya komputer pertama. Komputer pertama kali ditemukan pada 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris, Charles. Mulainya, Charles bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap. Mesin tersebut kemudian diberi nama differential engine dan digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Meski demikian, prinsip kerja yang dimiliki mesin tersebut sama seperti komputer modern, yakni mampu melakukan perhitungan angka alias komputasi. Hingga 1890, seorang penemu bernama Herman Hollerith merancang sebuah sistem kartu yang mampu menghitung hasil sensus Amerika yang dilakukan pada 1880. Berkat inovasi tersebut, Hollerith berhasil menghemat anggaran pemerintah sebanyak 5 juta. Selanjutnya, Hollerith harus mengembangkan potensinya di ranah teknologi hingga akhirnya sukses mendirikan perusahaan komputer IBM. Cikal bakal komputer digital. Cikal bakal komputer digital pertama dikembangkan pada 1930. Adalah Alan Turing yang pertama kali mengembangkan mesin tersebut. Ia merupakan peneliti matematika yang sukses mengembangkan mesin yang dapat menjalankan sekumpulan perintah. Berkat kontribusinya, mesin tersebut kemudian diberi nama mesin Turing. Komputer digital pertama dikembangkan oleh Konrad Zuse, seorang insinyur mesin asal Jerman. Sebelum Perang Dunia Kedua pecah, Zuse membangun komputer digital pertama bernama Z1. Pada 1936, di ruang tamu orang tuanya di Berlin, ia merakit pelat logam, pin, dan menciptakan sebuah mesin yang dapat melakukan perhitungan tambah dan kurang. Meskipun awal komputer tersebut dihancurkan saat Perang Dunia II, Zuse digadang sebagai pencipta komputer digital pertama. Selama Perang Dunia Kedua, tepatnya pada 1943, John Mosey berhasil menciptakan mesin bernama Electronic Numerical Integrator dan kalkulator. Awal mula diciptakan ENIAC adalah untuk membantu angkatan darat dan memprediksi serangan. ENIAC sendiri dibekali dengan kemampuan analisa yang dapat menghitung ribuan masalah dalam hitungan detik. ENIAC memiliki berat hingga 30 ton dan membutuhkan ruang seluas 457 meter persegi. Hasil ini disebabkan oleh banyaknya komponen pendukung yang dimiliki ENIAC, seperti 45 kabinet, 6.000 siklar, serta 18.000 tabungan hampa. Lahirnya bahasa pemrograman. Pada 1954, bahasa pemrograman dicetus untuk pertama kalinya oleh ilmuwan komputer wanita bernama Grace Hopper. Bahasa pemrograman bernama COBOL ini hadir untuk membantu pengguna komputer dalam menyampaikan perintah dalam bahasa Inggris. Sebab sebelumnya, pengguna komputer hanya dapat memberikan instruksi pada komputer menggunakan kumpulan baris angka. Sejak saat itu, bahasa pemrograman kemudian ikut berkembang seiring dengan evolusi yang terjadi di komputer. Selanjutnya terciptalah bahasa pemrograman baru bernama Fortran, yang dikembangkan oleh tim pemrograman IBM yang dipimpin oleh John Backus pada tahun 1954. Sebagai salah satu pengusaha yang fokus pada teknologi, IBM berambisi untuk memimpin tren komputer global. Perusahaan mulai menciptakan perangkat bernama IBM 650 untuk mulai dipasarkan secara massal. Pada 1965, komputer dikenal sebagai alat penunjang untuk para ahli matematika, insinyur, hingga masyarakat kalangan umum. Adapun komputer tersebut dikenal dengan nama program 101. Jika dibandingkan dengan ENIAC, ukuran pemrograman 101 terbilang jauh lebih ringkas. Komputer ini memiliki ukuran mesin tik, bobot seberat 29 kilo, sudah dilengkapi dengan printer bawaan. Komputer pribadi tahun 1970-an dapat dibilang sebagai era kelahiran komputer pribadi. Ditandai dengan munculnya Xerox Alto, sebuah komputer pribadi yang dapat menjalankan perintah sebagai pengirim email. Salah satu yang paling beda dari Xerox Alto adalah desainnya yang sudah merupakan komputer modern. Sebab komputer ini telah dilengkapi dengan mouse, keyboard, serta layar. Di tahun yang sama, beberapa penemuan besar turut terjadi.
Beberapa di antaranya seperti diciptakan disket, Ethernet, serta chip dynamic access memory. Sementara itu, Apple mulai didirikan pada tahun 1976 oleh Steve Jobs dan Steve Wozniak. Kedua turut memperkenalkan Apple, sebuah komputer single circuit pertama. Desain komputer pribadi kemudian disempurnakan oleh IBM lewat sebuah perangkat bernama Aston. Kemudian ini sudah dilengkapi dengan chip Intel, 2 slot disket, keyboard, serta layar monitor yang berwarna. Berbagai penemuan lain kemudian ditemukan pada 1983. CD-ROM resmi hadir sebagai alat penyimpanan yang mampu menampung hingga 550 MB. CD-ROM kemudian ditetapkan sebagai standar umum komputer. Pada tahun yang sama, Microsoft resmi memperkenalkan Word, diikuti oleh Apple yang merilis Macintosh di tahun 1984. Macintosh dikenal sebagai komputer pertama yang dapat dikendalikan menggunakan mouse serta dilengkapi dengan antarmuka pengguna grafis. Seakan tak mau ketinggalan, Microsoft turut meluncurkan sistem operasi Windows yang menawarkan keunggulan dan multitasking. Apple kemudian menelurkan sebuah inovasi yang bernama PowerBook, sebuah seri laptop portable yang dapat dibawa kemana saja. Komputer era 2000-an, memasuki abad ke-21, lalu perkembangan perangkat komputer semakin pesat. Seiring perkembangan teknologi, penggunaan disket dan CD-ROM mulai tersisihkan oleh penyimpanan portable yang lebih canggih, yakni USB drive. Sementara itu, Apple semakin gencar menelurkan inovasi terbaru lewat sistem operasi bernama macOS. Microsoft pun sebagai kompetitor juga meluncurkan sistem operasi yang lebih modern seperti Windows XP. Apple berhasil memimpin tren pasar terkaitnya hadirnya iTunes. Kurang dari 1 pekan setelah rilis, aplikasi pemutar musik ini sudah digunakan untuk mengunduh lebih dari 1 juta lagu. Beberapa aplikasi seperti YouTube, Mozilla, dan MySpace turut hadir di era modern ini. Hingga pada tahun 2006, tren pengguna laptop semakin menjamur di masyarakat. Hal ini turut didorong oleh hadirnya perangkat laptop macOS Pro diperkenalkan Steve Jobs. Perkembangan macOS kembali dilanjutkan oleh generasi terbaru MacBook Air pada 2007. Pada tahun yang sama, Steve Jobs turut memperkenalkan iPhone yang pertama kalinya diikuti oleh iPad pada tahun 2010. Internet of Things tahun 2011 ditandai sebagai tahun lahirnya berbagai penemuan Internet of Things. Next Learning di Morpheus yang hadir pada tahun ini kemudian dikenal sebagai perangkat pertama di dunia. Selanjutnya, berbagai produk lainnya semakin menjamur di pasaran. Sebut saja seperti Apple Watch yang hadir pada 2015. Untuk pertama kalinya, Apple turut mengumumkan iPadOS, sebuah sistem operasi yang dikhususkan iPad. Generasi pertama 1940 sampai 1956. Selama periode ini, generasi pertama dari komputer mulai dikembangkan. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum untuk sirkuit dan drum magnetik untuk menyimpan memori. Tabung vakum digunakan untuk memperkuat sinyal dengan mengendalikan gerakan elektron di ruang evakuasi. Komputer generasi pertama sangatlah sulit untuk dioperasikan dan berbahaya. Generasi kedua 1964 sampai 1971. Teknologi tabung vakum mulai tergantikan dengan transistor. Penggunaan transistor pada komputer mulai digunakan di akhir 1950-an. Keunggulan transistor adalah bentuknya lebih kecil. Dengan bentuk minimalisasi transistor, komputer menjadi lebih kecil dan hemat energi. Generasi ketiga, pengembangan sirkuit terpadu adalah ciri khas generasi ketiga komputer. Bentuk transistor semakin terperkecil dan ditempatkan chip silikon yang dinamakan semikonduktor. Teknologi ini semakin mempercepat kinerja komputer. Selama periode ini, mouse dan keyboard mulai diperkenalkan. Generasi ketiga juga sudah dilengkapi dengan sistem operasi. Generasi keempat, di periode ini prosesor mikro mulai diperkenalkan. Saat ribuan sirkuit terpadu dimasukkan ke dalam sebuah silikon chip yang kecil, prosesor pertama Intel 404 chip mulai menjadi otak utama di sebuah komputer. Saat periode ini, istilah personal komputer mulai digunakan. Dengan teknologi yang lebih maju, generasi keempat menjadi tonggak awal penggunaan internet. Generasi kelima, sekarang sampai dan masa depan. Komputer generasi kelima dibangun berdasarkan teknologi cerdasan buatan dan dalam tahap pengembangan.
Contoh teknologi yang sudah sering digunakan adalah teknologi mengenal suara, penggunaan pemeriksaan paralel sumber koruptor menjadi dasar dalam kecerdasan buatan. Tujuan dari komputasi generasi terbaru adalah untuk mengembangkan perangkat yang merespon bahasa manusia. Struktur CPU, Central Processing Unit, merupakan komponen terpenting dalam sistem komputer. Komponen pengolahan data berdasarkan instruktur dan diberikan kepadanya dalam mewujudkan fungsinya dan tugasnya. CPU tersusun atas beberapa komponen seperti komponen utama CPU yang pertama Arithmetic and Logic Unit atau ALU bertugas membentuk fungsi pengolahan data komputer. ALU sering disebut mesin bahasa, mesin language, karena bagian ini mengerjakan instruksi-instruksi bahasa mesin yang diberikan padanya. Control Unit bertugas untuk mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen yang menjalankan fungsi-fungsi operasinya. Register, media penyimpanan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data. Memori ini bersifat sementara. Biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. CPU interconnection, sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal dan bus. Bus internal CPU, komponen internal CPU yaitu ALU, unit kontrol dan register komponen internal CPU, sistem. Lainnya seperti memori utama, peranti masukan keluaran. Fungsi CPU menjalankan program. Pandangan paling sederhana proses eksekusi program adalah dengan mengambil pengolahan instruksi. Internal memory. Memori adalah bagian dari komputer tempat program dan data disimpan. Sering digunakan istilah store atau storage untuk memori, meskipun kata storage sering digunakan untuk menunjukkan penyimpanan disket, tempat informasi untuk dibaca dan ditulis. Memiliki aneka ragam jenis teknologi organisasi untuk kerja dan harganya. Memori internal adalah memori yang disimpan secara langsung oleh bagian prosesor. Fungsi utama dari memori internal adalah sebagai pengingat data atau program yang pernah digunakan saat komputer atau laptop dijalankan. Lokasi memori berada di luar chip prosesor, dapat diakses langsung oleh prosesor, dibedakan menjadi memori utama dan cache memori. Satuan memori, satuan pokoknya memori adalah digit binar yang disebut bit. Bit dapat berisi sebuah angka 0 atau 1. Memori juga dinyatakan dalam byte 1. Kumpulan bit dinyatakan dalam word. Panjang word yang umum adalah 8, 16, dan 32 bit. Jenis-jenis memori internal. ROM, Ready Only Memory. Fungsi ROM adalah sebagai pengingat aktivitas yang sedang dilakukan saat komputer berjalan. DRAM, Dynamic RAM. Fungsi dari Dynamic RAM adalah menjaga memori pada RAM tidak cepat menghilang sehingga dapat digunakan secara terus-menerus. CMOS merupakan bagian dari ROM. Fungsi CMOS ini sebagai penyimpan para pengaturan pada komputer. RAM, fungsi RAM adalah menyimpan aplikasi atau software yang sedang dijalankan. Cache, memori satu ini memiliki peran yang cukup besar sebagai bagian penyaringan. External memory. Memori eksternal adalah memori satu fungsinya sebagai perangkat tambahan atau pendukung dari komputer. Selain itu, fungsi dari memori eksternal ini adalah sebagai penunjang untuk membuka software, aplikasi, maupun file-file yang ada dalam komputer. Jenis memori eksternal seperti hard disk. Fungsi hard disk adalah sebagai alat untuk menyimpan aplikasi, software, dan juga file-file dalam komputer atau laptop. Floppy disk merupakan sebelumnya adanya flash disk. Dulu alat untuk memindahkan file secara portable dalam menggunakan floppy disk atau biasa disebut disket. Flash disk merupakan hasil pembaharuan dari floppy disk dengan ukuran yang bermacam-macam dari sedang hingga kecil. Compact disk. Baiklah, mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Hidup kesepian tanpa kekasih? Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.